perubahan pada organ seks, tinggi, berat, dan massa otot, perubahan besar dalam struktur otak, serta perubahan suara, kemajuan kognitif, mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan berpikir secara abstrak dan bernalar secara lebih efektif. Poin kedua akan dibacakan oleh Dr. Mada. Di usia berapa saja masa remaja? Usia remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Umumnya terjadi pada rentang usia 10 hingga 19 tahun. Di mana individu masa ini ditandai dengan perubahan besar seperti pubertas dan pencarian identitas serta memerlukan pendampingan untuk menjadi dewasa yang sehat dan produktif. Tahapan usia remaja. Meskipun ada variasi, masa remaja umumnya dibagi menjadi beberapa tahapan. 1. Remaja awal. Kita usia 10 hingga 17 tahun ditandai dengan perubahan fisik yang mulai muncul. 2. Remaja pertengahan. Sekitar usia 14 hingga 17 tahun, masa ini seringkali ditandai dengan pencarian identitas dan mulai menjalani hubungan romantis. 3. Remaja akhir. Sekitar usia 18 hingga 21 tahun, di mana individu mulai lebih mampu merencanakan masa depan dan mengidentifikasikan diri dalam masyarakat dewasa. 3. Perubahan masa terbentuk laki-laki dan perempuan ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis apa saja. Perubahan terbentuk pada laki-laki dan perempuan mencakup perubahan fisik dan psikologis. Fisik seperti pertumbuhan organ reproduksi, pertumbuhan rambut atau wajah, ia kemaluan, perubahan suara pada laki-laki dan menstruasi terutama pada perempuan. Psikologis meliputi perubahan emosi yang tidak stabil, berjalan jati diri, kesadaran diri yang meningkat, keinginan untuk lebih mandiri dan privasi, serta munculnya ketertarikan pada lawan jenis. Perubahan fisik. 1. Pada laki-laki, pertumbuhan penis dan testis, ucapan dan suara dari benar, pertumbuhan rambut di wajah atau kumis pemutih, tiap dan kemaluan, pertumbuhan otot dan tubuh lebih kekar, bangun melebar, mengalami pipi basah, jerawat dan keringat atau bau bagian yang lebih basah. 2. Pada perempuan, pertumbuhan payudara, menstruasi sama atau menense, pertumbuhan rambut impian dan kemaluan, itu membesar dan tinggi badan meningkat, jerawat dan keringat atau bau badan yang lebih banyak kerugian. Perubahan psikologis, perubahan emosi, suasana hati sering berubah-ubah, menyesalkan, cemas atau sensitif. Kemudian dari diri, mulai mencoba berbagi diri sendiri dan untuk identitas, kesadaran diri, lebih sadar akan penampilan dan bagaimana orang lain mencarinya. Meningkatnya kebutuhan motivasi dan kemampuan, ingin lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan mengambil pribadi waktu penampilan. Nah, kepada menulis, munculnya ketertarikan pada hubungan romantis. Cenderung lebih sering juga diketahui oleh teman sebaya, rasa ingin tahu, meningkatnya rasa ingin tahu, terutama terkadangnya di keluarga. 4. Hormon yang mempengaruhi pada diri laki-laki dan perempuan. Testosteron. Pada laki-laki, peningkatan kadar testosteron menyebabkan pertumbuhan organ seksual, pendalaman suara, tumbuhan rambut wajah dan tubuh, serta peningkatan massa otot. Hormon ini juga memengaruhi suasana hati, agresif, dan perilaku kompetitif. Pada perempuan, meskipun disebut hormon pria, testosteron juga ada pada perempuan dan diproduksi di ovarium. Bersama dengan estrogen, testosteron berperan dalam libido dan proses sel estrogen. Pada perempuan merupakan hormon utama yang memicu perkembangan payudara dan berperan dalam siklus menstruasi dan ukuran laki-laki. Estrogen juga penting bagi remaja laki-laki dan bekerja yang bersama hormon lain untuk mengatasi emosi. Progesteron.
Yang rendah pada wanita dapat menyebabkan menstruasi, berat kasur, atau masalah kehamilan. Androgen, kombinasi hormon yang mencakup testosteron ini memainkan peran penting dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria dan wanita. Hormon terangsang kolesterol dan hormon luteinizin. Hormon-hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari dan merangsang kelenjar seks, testis pada pria, ovarium pada wanita, untuk memproduksi testosteron dan estrogen. pH pada wanita merangsang pertumbuhan ovarium, sementara LH pada wanita membentuk populasi. Penjelasan terjadinya mimpi basah dan menstruasi. Mimpi basah mekanisme terjadi sebagai pelepasan alami energi seksual saat kantung sperma vesicula seminalis penuh sperma akan keluar saat tidur, seringkali bersamaan dengan mimpi erotis atau rangsangan seksual. Pemicu produksi hormon testosteron yang meningkat saat pubertas mulai memproduksi sperma. Jika tidak ada ejakulasi yang disengaja, kantong sperma yang penuh akan melepaskannya secara otomatis saat tidur. Normal merupakan hal yang normal terjadi baik pada pria yang belum atau sudah aktif secara seksual. Frekuensi bervariasi tergantung pada produksi hormon dan kondisi tubuh individu. Pada wanita biasanya juga terjadi, meskipun lebih jarang. Pemicunya bisa karena rangsangan seksual saat tidur, seperti mimpi erotis atau posisi tidur tengkorak yang memberikan stimulasi pada area sensitif. Menstruasi mekanisme terjadi setiap bulan sebagai bagian dari siklus reproduksi wanita. Dinding rahim menebal sebagai persiapan untuk kehamilan. Jika sel telur tidak dibuahi sperma, dibanding rahim akan gugur dan keluar melalui vagina bersama darah. Persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang terbentuk dari pengalaman hidup dan interaksi dengan lingkungan. Ini mencakup gambaran menyeluruh tentang siapa diri kita, baik secara fisik, emosional, sosial, dan aspek lainnya. Serta keyakinan ini kita tentang diri sendiri. Konsep diri yang positif akan mengarah pada kepribadian dan perilaku yang positif. Sementara konsep diri negatif dapat membuat seseorang menganggap dirinya lemah atau tidak berdaya. Aspek-aspek konsep diri fisik, persepsi tentang kondisi fisik seperti penampilan, kesehatan, dan postur tubuh. Peran sosial, penilaian dan pandang terhadap peran yang dijalani dalam kehidupan sosial seperti sebagai pelajar, karyawan, atau anggota keluarga. Identitas personal, keyakinan dan nilai-nilai membentuk identitas individu, harga diri, penilaian atau opini yang dimiliki seseorang tentang diri sendiri. Citra diri, pandangan atau penilaian yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri. Kegiatan-kegiatan yang bisa remaja lakukan agar sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik. Remaja dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengembangkan diri, mengikuti ekstrakurikuler, belajar bahasa asing, mengasah keterampilan, membangun kebiasaan positif, olahraga rutin, tidur cukup, membaca, hidup hemat, dan memiliki tujuan jelas, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan produktif. Menjadi sukarelawan, berorganisasi, mencoba bekerja paruh waktu atau berkreasi. Selain itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai pribadi seperti jujur, empati, dan rasa syukur, serta menjaga kesehatan mental dengan berbicara kepada orang yang dipercaya. Kegiatan untuk pengembangan diri, ikuti ekstrakurikuler, temukan passion dan skill melalui kegiatan seperti
bahasa pemrograman atau desain grafis, dan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan pemecah masalah. Belajar bahasa asing, tingkatkan kepercayaan diri dan wawasan global dengan mengikuti bahasa asing. Gali minat dan bakat, eksplorasi minat melalui hobi, coba magang atau menjadi sukarelawan di bidang yang menarik. Kegiatan untuk memperkuat karakter dan kesehatan mental, memperkuat ibadah, lakukan ibadah secara disiplin dan menjadikan sebagai rutinitas yang menyegarkan. Terapkan nilai-nilai baik, berpegangan teguh pada nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan saling tolong-menolong. Berkomunikasi secara terbuka, jangan ragu untuk berbicara dan meminta bantuan kepada orang tua, guru, atau teman yang dipercaya jika merasa tertekan atau cemas. Wassalam.